Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Immanuel Tama dengan 24 10 3091. Di sini saya akan menjelaskan hasil UAS saya mengenai unit test, PyTest, dan juga katalog. Yang pertama kita ulik yang namanya unit test. Unit test ini kita pertama harus mengimport library-nya terlebih dahulu. Di mana library-nya itu unit test, tinggal kita tulis dan juga tidak perlu install apapun. Nah, selanjutnya kita bikin kelas di mana kelas ini kita bikin parameternya unit test dot test case kayak gitu. Sini saya punya tiga fungsi yang mana tiga fungsi ini menggambarkan untuk mencari kebenaran antara apa yang saya masukkan dalamnya. Yang pertama itu ada assert equal. Assert equal ini berguna untuk membandingkan dua case yang saya tampilkan. Yang pertama ini ada foo yang mana huruf kecil semua dot upper, fungsi untuk membesarkan huruf kecil, koma foo dengan caps lock kayak gitu. Ini hasilnya nanti bakalan true karena sudah di upper dulu, huruf kecilnya sudah di upper dibandingkan dengan huruf besar, jadi jadinya akan equal atau true kayak gitu. Yang kedua ada kita menggunakan perbandingan menggunakan is upper, jadi kita menggunakan library assert assert true or false, jadi kayak gitu. Dimana kita punya dua, yang pertama itu kondisinya adalah true, yang kedua itu adalah kondisinya adalah false gitu. Yang ketiga kita membuat perbandingan assert equal menggunakan parameter variabelnya di sini apa? Hello world. Kita menggunakan split, jadinya dia akan menampilkan list yang isinya hello, world. Kita bandingin dengan list yang isinya hello, world. Kayak gitu. Terus kita lanjut ke di sini di unit test ini kita memerlukan yang namanya name sama dengan main, isinya unit test dot main kayak gitu. Kalau kita run seperti ini. Nah, dia tiga dan tanpa kendala kayak gitu. Kalau di sini kita misal hello world-nya kita ganti L-nya jadi satu jadi hello world. Di sini akan menampilkan error di mana hello world dengan L2 tidak sama dengan hello world dengan L1 kayak gitu. Lanjut tes kedua itu yang namanya PyTest. Nah, di PyTest ini kita nggak bisa langsung menggunakan import PyTest karena PyTest belum diinstal di laptop kita, di folder kita. Jadi kita menggunakan pip install PyTest. Nah, ini cuma berguna di folder ini karena kita pakai install lokal bukan global kayak gitu. Jadi kita install dulu terus kita lihat apakah sudah terinstall atau belum. Caranya gimana? Kita pakai PyTest Retrieve Help. Nah, kalau di sini dia udah nampilin cara-cara atau penggunaan dari PyTest, berarti situ sudah membuktikan kalau PyTest sudah terinstall. Pertama kita clear. Nah, di PyTest ini pertama kita import, setelah kita install kita import, habis itu kita membuat fungsi atau apapun yang ingin kita tes. Di sini saya membuat dua, yang pertama itu menggunakan kelas, yang kedua itu enggak, yang pertama nggak menggunakan kelas, yang kedua menggunakan kelas. Nah, adapun di sini PyTest itu mempunyai constraint atau batasan, rules lebih lebih tepatnya, di mana nama filenya itu diawali dengan test underscore baru nama filenya .py atau nama filenya underscore test.py kayak gitu. Terus yang kedua, ini kita bisa menggunakan langsung fungsi atau menggunakan kelas. Kalau kita menggunakan kelas, maka nama kelasnya itu harus diawali dengan test di mana T kapital, habis itu dilanjutkan dengan EST. Terus menggunakan bahasa Inggris kayak gitu. Baru nama kelas yang mau kita buat. Nah, itu. Yang di pertama ini saya menggunakan fungsi tes tambah. Jadi di sini itu kita menggunakan turunan dari PyTest yaitu assert untuk membandingkan kebenaran dari apa yang kita buat. Kayak gitu. Yang kedua juga sama, bedanya dia ada di dalam himpunan atau di dalam kelas atau tidak. Jadi untuk merannya kita punya yang namanya PyTest, baru ngerannya itu nama file yang mau kita run kayak gitu. Tinggal kita run kayak gini. Nah, ini udah 100% benar semua. Jadi apa sih yang terjadi kalau di sini misal kita buat tidak sama. Sementara kondisi di sini itu adalah 1 tambah 11 itu benar 12 kayak gitu. Jadi kalau kita run lagi, kita run lagi. Nah, dia di sini akan menampilkan satu kesalahan di mana harusnya di sini tuh true malah dibikin jadi false kayak gitu. Lanjut ke
bagian katalon, bagian katalon. Nah, di sini. Pertama kita running dulu website yang mau kita cek itu ya. Nah, di sini saya mau coba ngecek ruang guru, akun ruang guru saya gitu. Nah, seperti ini. Em, setelah kita record akan terbuka em, ruang gurunya. Link yang kita mau tujunya akan langsung terbuka. Terus di sini kita mau yang namanya masukin emailnya, email saya. Nah, seperti ini. Dilanjutkan dengan passwordnya. Nah, langsung masuk. Nah, ini adalah akun ruang guru saya di mana ada pembelajaran-pembelajaran yang sedang saya tempuh di dalamnya. Nah, habis itu kita coba buka sertifikat. Nah, ini adalah sertifikat yang sudah saya dapatkan dari belajar di ruang guru. Kayak gitu. Mungkin kita langsung selesaikan recordingnya. Kita namanya stop record. Nah, itu nih, linknya akan langsung tertutup dan Catalan akan menampilkan apa saja yang kita lakukan selama pengujian. Nah, selanjutnya kita coba save script, replace exiting object. Jadi kita mereplace, oh, ini aja. Ya, replace yang udah ada. Jadi, kita tinggal taruh nama tesnya, ruang guru tes. Ini, kita tunggu sampai dia nampilin datanya. Nah, ini sudah ditampilkan. Ini coba kita bisa run otomatis. Jadi kalau kita run, kita akan dikasih lihat bagaimana ya, dan apa saja yang kita lakukan di pengujian barusan. Kayak gitu. Kita tinggal tunggu karena ini lumayan lama. Nah, ini pertama kita diarahkan ke link yang kita buat. Terus habis itu kita mengisinya terlebih dahulu, baru kita klik lanjut. Terus juga kita mengetikkan kata sandinya, baru kita ketik lanjut. Baru di sini tadi ada yang namanya eh, membuka sertifikasinya, sertifikatnya. Kayak gitu. Setelah kita buka sertifikat, dia akan close browser kayak gitu. Ya, mungkin sekian presentasi yang bisa saya tampilkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Manala Tama dengan 2024 31 undur diri. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih.